Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Fatima, asal dari kelas fase F1. Saya di sini akan membacakan cerpen yang berjudul Melangkah ke Depan, karya saya sendiri. Di sebuah kota, ada anak gadis cantik yang bernama Namira Dewi Senja, biasa dipanggil dengan sebutan Namira. Kini ia duduk di bangku SMA kelas 2. Namira ini berasal dari keluarga yang cukup berada, dan ia adalah satu-satunya putri kesayangan orang tuanya. Ayahnya mempunyai perusahaan besar seperti pabrik minyak dan pabrik bahan pokok makanan. Maka dari itu, keluarga Namira ini tercukupi. Apapun yang Namira minta pasti akan dilakukan oleh kedua orang tuanya, dan ia juga terlalu berfoya-foya. Pagi hari yang indah, matahari pun tiba, diiringi suara burung yang ikut bernyanyi. Namira pun terbangun dan melihat jam sudah menunjukkan pukul 07.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun segera beranjak dari tempat tidurnya dan melangkahkan kaki ke arah meja makan dan mengambil segelas air putih untuk diminum. Dan itu membuat dirinya semakin semangat untuk memulai hari. Namun, semangatnya patah saat ia mendengar kabar jika perusahaan ayah turun dan menjadi bangkrut. Ia terkejut dan sangat sedih sekali. Dengan terpaksa, ayah, ibu, dan Namira harus menjual rumah dan fasilitas lainnya dan pindah ke rumah yang lebih kecil. Namira ini tidak terima, tetapi ini takdir. Mau tidak mau, ia harus menerima semuanya. Setelah kejadian ini, Namira menjadi seseorang yang pendiam dan sangat terpukul atas apa yang terjadi menimpa keluarganya. Dan ia pun tidak ingin pergi ke sekolah dengan alasan malu kepada teman-temannya. Malam hari pun tiba. Ibu pun sudah menyiapkan makan malam yang sederhana. Dan seperti biasa, mereka sekeluarga selalu makan malam bersama dengan bercanda-bercanda dan berbicara hal yang penting yang membuat mereka bahagia. Namun, makan malam kali ini sangatlah berbeda dari biasanya. Namira seperti tidak menikmati makannya dan berubah drastis menjadi seorang yang pendiam. Setelah makan pun, Namira langsung pergi ke kamarnya tanpa mengucapkan kata sepatah dua patah pun kepada orang tuanya. Orang tuanya merasa sedih sekali melihat perilaku Namira yang sekarang. Biasanya, Namira selalu memperlihatkan wajahnya yang ceria dan membuat kedua orang tuanya bahagia. Keesokan harinya, Namira tidak pergi ke sekolah dengan alasan malu kepada teman-temannya. Sebab tentang perusahaan ayahnya yang turun dan menjadi bangkrut ini sudah tersebar, yang pastinya teman-temannya pun mengetahui jika ayah Namira ini bangkrut. Ia takut jika ia sekolah, ia diejek ataupun dibully oleh teman-temannya karena keadaan keluarganya yang sekarang. Ibunya pun heran dan pergi ke kamar Namira. Tok tok tok, suara ketukan pintu kamar Namira yang diketuk oleh ibunya. Tidak ada jawaban apapun dari Namira, dan ibunya pun langsung memanggil Namira. "Sayang, ini ibu nak." "Masuk aja bu, pintunya tidak dikunci," Namira pun menjawab. Ibunya pun langsung masuk dan menemui Namira dan bertanya, "Kenapa kamu tidak sekolah nak?" Namira pun menjawab, "Aku malu bu kepada teman-temanku. Mereka sudah mengetahuinya tentang keluarga kita. Aku takut diejek ataupun dibully karena keadaan keluarga kita sekarang." Ibunya pun sedih mendengar jawaban dari Namira, tetapi ia berusaha tersenyum dan menyemangati Namira agar tidak berkecil hati. Ibunya pun berbicara, "Sayang, dengerin ibu ya. Ada kalanya kita di atas dan ada kalanya juga kita di bawah. Jika kita berada di bawah, jangan pernah mengeluh dan berkecil hati. Kamu adalah penerus keluarga kita. Jadi kamu harus sekolah dan belajar yang giat agar menjadi anak yang sukses. Ayah sudah tiada kekeliruan dalam mengerjakan pekerjaan yang membuat perusahaannya menjadi turun, dan ibu juga hanya lulusan SD yang menjadi ibu rumah tangga. Tidak mengerti hal pekerjaan seperti itu. Jika ada temanmu yang mengejek ataupun membulimu, jangan pernah marah ataupun emosi. Bersabarlah, karena memang kenyataannya keluarga kita sedang turun. Dan belajarlah yang giat. Buktikan jika suatu saat nanti kamu akan sukses. Semakin sulit hidupmu, maka kamu akan semakin kuat." Tidak terasa, air mata Namira pun jatuh mendengar perkataan dari ibunya, dan langsung memeluk ibunya dan berkata, "Iya ibu, aku akan belajar dengan giat dan
dan membuktikan kepada kalian semua jika aku akan sukses dan meraih cita-citaku. Ia pun termotivasi dan bergumam, andai saja aku menjadi anak yang sukses dan menjadi seorang dokter agar bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Keesokan harinya, Namira pun bersiap-siap untuk pergi ke sekolah dan berkumpul memulai sarapan pagi bersama kedua orang tuanya dengan wajah yang ceria. Orang tuanya pun tersenyum dan bahagia melihat anaknya kembali ceria. Ayahnya pun memulai pembicaraan. Sayang, kamu akan kembali sekolah? Namira pun menjawab, iya ayah, dengan wajah tersenyum. Alhamdulillah jika kamu kembali sekolah lagi, jawaban ayah yang membuat keluarganya tersenyum. Setelah sarapan, Namira pun berpamitan kepada orang tuanya untuk pergi sekolah. Di saat perjalanan, tiba-tiba ada angin kencang yang menembus kulitnya dan matahari menyinari wajahnya. Tetapi, ia terus berjalan dan tidak ada kata kepanasan maupun terkena polusi. Sesampainya di sekolah, dugaan Namira ternyata benar. Ia diejek oleh temannya. Tetapi, Namira hanya bisa tersenyum dan berjalan lurus tanpa mendengarkan ocehan temannya itu. Ia mengingat perkataan ibunya, jika ada temanmu yang mengejek ataupun membuli, jangan pernah marah ataupun emosi, bersabarlah. Itulah ucapan ibunya yang Namira ingat. Namun, ada salah satu temannya yang sangat baik dan masih ingin berteman dengan Namira. Namanya adalah Aisyah. Ia mencari Namira ke berbagai tempat dan pada akhirnya bertemulah dengan Namira di perpustakaan. Ternyata ia sedang belajar. Aisyah pun langsung memanggil Namira. 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 Namira pun menoleh dan menjawab, iya, ada apa Aisyah? Aisyah pun menjawab, dari tadi aku mencarimu, ternyata kamu ada di sini. Namira pun menjawab kembali, hehehe, iya, ada apa kamu mencariku? Aisyah pun menjawab kembali, tidak ada apa-apa kok. Aku hanya ingin menemani kamu. Kamu harus semangat ya. Jangan pernah bersedih dan jangan pernah mendengarkan perkataan teman yang lainnya. Aku akan selalu ada di samping kamu dan menemani kamu sampai kapanpun. Namira pun terharu dan berkata, makasih ya Aisyah. Iya, sama-sama. Aisyah pun menjawab kembali. Setelah berbincang, Namira pun melanjutkan belajarnya dan ditemani oleh Aisyah. Setelah kejadian itu, Namira pun tersadar dan menjadi anak yang lebih baik dan pintar daripada sebelumnya. Ia pun selalu belajar, berdoa, dan berusaha supaya menjadi anak yang sukses di masa depan nanti dan mencapai impiannya. 2 tahun kemudian, Namira sudah bebas dari masa-masa ia sekolah dan melanjutkan kuliahnya di Universitas Tinggi dan mengambil jurusan kedokteran karena ia ingin menjadi seorang dokter. Saat Namira pergi ke tempat kuliahnya, tiba-tiba dalam perjalanan hujan deras turun dan membasahi seluruh tubuhnya. Tetapi itu tidak membuat Namira terhalang pergi kuliah, karena ia mempunyai niat belajar yang giat dan mencapai cita-citanya. Sampai di tempat perkuliahan, ia tidak langsung pergi ke kelasnya, namun mengganti pakaiannya terlebih dahulu dengan yang baru, karena pakaian sebelumnya basah. Setelah rapi, Namira pun bergegas pergi ke kelasnya dan belajar dengan giat dan tekun. Namira ini selalu belajar dengan tekun dan berdoa agar impian di masa depannya tercapai. Ia pun berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-citanya demi masa depan yang ia dapatkan. Karena ia tahu untuk meraih masa depan tidak cukup dengan bermimpi, namun harus dengan cara belajar, berdoa, dan berusaha yang tidak henti dan tidak pernah mengenal lelah, agar masa depan yang dinanti dapat dinikmati. Namira pun selalu belajar, dan belajar, sehingga ia disebut kutu buku oleh teman yang lainnya. Tibalah di waktu kelulusannya, dan Namira pun menjalankan wisudanya ditemani oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya pun merasa bangga kepada putri kesayangannya ini, karena ia sudah melewati berbagai masalahnya yang datang. Mereka pun berfoto-foto dan bercanda-canda hingga tidak terasa akhirnya acaranya selesai. Beberapa bulan kemudian, ia melamar kerja sebagai dokter bedah selama berproses dan akhirnya ia lolos diterima sebagai dokter bedah di rumah sakit terkenal di kotanya. Namira pun memberitahu kepada
kedua orang tuanya jika ia lolos menjadi dokter bedah impiannya. Dan setelah mendengar, orang tuanya pun sangat bangga kepada putrinya ini yang dulunya berpoya-poya tetapi sekarang menjadi wanita sukses dan akan menjadikan keluarganya bangkit dan berbahagia kembali. Setelah beberapa tahun kemudian, ia menjadi wanita sukses, putri kesayangan orang tuanya, dan mengembalikan keluarganya bangkit dan tercukupi. Jika ingin mencapai impian di masa depan yang sukses, tidak hanya dengan bermimpi, tetapi harus dengan belajar, berdoa, dan berusaha yang tidak henti agar mendapatkan hasil yang dapat dinikmati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.